anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Sebagai warga Jakarta, lihat Taman Mini supaya tahu tentang kebudayaan kita yang sungguh sangat kaya ini. Lihat Ragunan bahwa Indonesia begitu beragam termasuk kebun binatang. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, ketika saya keliling, saya mendapatkan banyak persoalan di bawah. Contoh, kartu Jakarta Pintar. Yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat. Problemnya di mana? Problemnya adalah semua pengurusan dilakukan di Rawabunga. Semuanya dipusatkan di Rawabunga. Ibu-ibu yang dari negara, dari sini, dari mana saja, untuk datang ke Rawabunga aja sudah perlu waktu. Begitu sampai di sana di pingpong kanan kiri, nggak tahu urusan sama siapa. Maka yang seperti itu harus diubah. Bagaimana cara merubahnya? Semua pendataan tentang KJP, kartu lansia, dan kartu-kartu yang lain dilakukan di kecamatannya masing-masing. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan tahu bagaimana cara mengurusnya. Minimal kalau nggak tahu ada pendampingan dari lurah atau RT RW setempat. Inilah yang jadi problem kita yang sekarang dialami. Maka dengan demikian, percuma kita membangun sesuatu yang megah indah tetapi persoalan rakyat tidak selesai. Persoalannya tidak selesai. Maka kalau saya menjadi gubernur, ini dulu yang selesai. Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, kartu lansia, bahkan yang ada yang sudah usia sampai 80 tahun dan keluarga miskin tidak mampu, nggak mampu. Padahal kita dalam silang kita ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya sudah menyiapkan berbagai program. Tapi kali ini karena saya masih punya 4 acara lagi, ini acara yang tertutup berlapan. Saya ingin menyampaikan saya berterima kasih, sungguh berterima kasih yang dikoordinasi oleh teman-teman sahabat-sahabat saya ini, yang dulu relawannya Mas Anies sekarang mau membantu saya untuk pemenangan dan melakukan pengawasan di TPS-nya maupun di DPS-nya. Ini sungguh kerja real yang ada. Dan saya beruntung sekarang elemen-elemen besar masyarakat yang dulu masih ragu-ragu sekarang akan memberikan dukungan kepada kami. Sehingga ini menjadi energi yang luar biasa bagi saya. Saudara-saudara sekalian, walaupun saya tidak pernah melobi siapapun untuk menjadi calon gubernur Jakarta ini, tetapi karena sudah amanah diberikan kepada saya akan bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan tadi saya mengatakan saya tidak punya beban, termasuk dengan partai yang mengusung saya. Saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan warga Jakarta. Kalau yang sudah kelas menengah ke atas itu sudah mampu, mereka bisa dengan sendirinya. Tetapi warga yang kurang mampu, inilah yang menjadi perhatian utama saya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dasar yang ada. Bagaimana saya akan mendapatkan pertanyaan yang terbaik? Bagaimana kalau anak saya mau menikah? Bagi saya pribadi dulu tidak pernah terbayang urusan nikah itu ternyata di kalangan beberapa warga Jakarta itu menjadi persoalan yang sangat serius. Kenapa? Gak punya lahan, gak punya tempat. Betul. Bahkan saya sudah diajak pergi sampai ke rumah-rumah, dia nggak pernah lihat matahari. Saya sudah pergi dari Finansial, Kebun Kacang, Cideng, Tanah Abang, Tambora, dia pernah lihat matahari rumah. Gimana teman-teman untuk mengatakan? Maka
salah satu hal yang kami lakukan adalah membuat yang namanya balai rakyat. Di setiap kelurahan, kalau ada orang yang mau menikahkan anaknya, ada tempat. Mau hitanan ada tempat, mau berbudaya ada tempat, mau bergotong royong ada tempat, mau berkesenian ada tempat. Tempat itu dikelola secara baik oleh PPSU. Jangan lewatkan. Sebab kalau lewatkan, pasti nanti akan berantem sendiri. Itu oleh PPSU dan manajemennya secara langsung oleh pemerintah Jakarta. Kenapa PPSU membuka lapangan kerja? Dan untuk PPSU kalau saya jadi gubernur, syaratnya udah tidak SLTA lagi. Yang penting bisa baca tulis. Karena yang dibutuhkan untuk menjadi PPSU itu yang dibutuhkan bukan pinter-pinteran ijazah, bukan. Tapi kemauan kerja untuk mengerjakan. Saudara-saudara sekalian, saya karena masih beberapa jam lagi, habis ini saya ke Jakarta Selatan, ada komunitas Vespa, suara saya itu gratis. Ya Pak, ya. Tapi saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya semangat banget. Yang terakhir, saya akan disupport, didukung, didoakan dan memenangkan pertarungan ini satu putaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Yo, silahkan. Ya, karena kita kan mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebetulnya agar teman-teman relawan di bawah ini udah siap untuk berjuang dan terus bergerilya di bawah. Karena kan segmen kita kan masyarakat, ya kan, kita langsung terjun kepada pemilih. Sehingga ketika pengawalan itu dari awal kita mulai, maka insya Allah sampai hari H itu akan terjaga dengan baik. Terutama di TPS-TPS, itu harapan kami. Sudah berapa wilayah? Sejauh ini kami sudah, yang kami lakukan ini, tim ini sudah 3 kali berjalan, ya, utara dan barat. Pak, ini kan sebelumnya memang menjadi pertanyaan besar bahwa anak Abah ini dukungannya akan kemana setelah Pak Anies tidak mencalonkan? Apakah dengan adanya deklarasi ini sudah bisa menjaminkan bahwa potensi suara anak Abah seluruhnya akan ke Pak Pram dan Bang Dul? Ya, jadi begini ya, Abah itu kan milik kita semua sebetulnya kan. Jadi kita sah saja ya untuk mewadahi teman-teman yang memang mencintai Abah, dan Mas Pram ini kan sudah berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi program beliau selanjutnya. Dan itu akan lebih dikembangkan lagi sehingga Jakarta akan menjadi Jakarta baru yang masyarakatnya lebih bahagia dan juga terakomodir semua kepentingan masyarakat. Itu sih. Mas bisa bungkus berapa suara nih Mas yang dari sini? Ya, sebanyak-banyaknya. Cukup ya. Sebanyak-banyaknya. Oke, Mas Pram gimana dong responnya? Ya, yang pertama saya melihat teman-teman relawan Anies for Mas Pram dan Bang Dul ini sudah biasa bekerja di bawah secara real. Saya ini dengan pengalaman panjang, dengan melihat saja saya sudah tahu bahwa ini memang biasa bekerja secara real untuk membantu pada waktu itu ke Mas Anies, dan alhamdulillah hari ini kepada saya. Jadi dengan tambahan energi ini membuat saya makin optimis hari ini. Dari pagi sampai sekarang yang memberikan support dukungan itu komunitas-komunitas besar dan juga orang yang secara real ada di lapangan. Contohnya yang sore hari ini dan tadi pagi FBR itu kan ada di lapangan, dan itu membuat saya merasa berbahagia, merasa yakin kerja keras selama ini untuk membuat Jakarta menyala itu betul-betul sekarang mulai menyala betulan. Mas sudah bertemu relawan Pak Anies, kapan ketemu Pak Anies? Sudah ada komunikasi, waktunya nanti yang terbuka akan dilakukan. Tapi kan ada komunikasi tertutup dulu. Yo, silahkan. Pilih Sidul, ame pilih Mas Pram. Menyala abangku, Jakarta menyala, Jakarta menyala.